أعجزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر وفضول العلم يتعبنا وطموح الخير بنا يكبر. سنبوح بكل خواطرنا. Syifa, nanti kamu ke ruangan saya ya. Nggih, Kyai. Syifa, temui saya di ruangan. Nggih, Kyai. Beberapa minggu terakhir, aku mulai melihat perubahan pada Syifa. Dulu ceria, kini murung, dan sering dipanggil Kyai untuk urusan yang tak jelas. Kamu lihat kan, Syifa sekarang kok jadi sering diam? Iya, aku khawatir. Aku harus tahu apa yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syifa, nanti kamu ke ruangan saya ya. Nggih, Kyai. Assalamualaikum. Di situ Syifa, sini aja Nan. Sini aja Tomel. Syifa. Ini untuk beasiswa kamu Syifa. Saat itu, aku mulai menyadari ada yang tidak beres. Aku harus memastikan. Aku harus membantu Syifa. Jadi, Kiai lihat ada bakat di kamu. Ini penting untuk kamu, depan kamu Syifa. Jadi ya Syifa, paham ya? Syifa, kalau boleh tahu, kamu ikut kegiatan apa ya? Kok sering dipanggil ke ruangan Kiai? Oh, itu cuman masalah beasiswa aja kok. Kamu yakin? Kalau mau cerita ke kita, kami akan jaga rahasia kok. Iya, beneran. Itu cuma masalah beasiswa aja. Akhir-akhir ini kamu sering diam. Iya, kenapa? Aku, Kiai, dia... Ya udah, gak apa-apa kalau masih belum siap buat cerita. Syifa, ini aku ada notebook. Kalau kamu belum siap cerita, gak apa-apa, cerita di sini aja. Nggak usah, aku nggak apa-apa kok. Gak apa-apa, ini ambil aja. Ya udah, aku kesana dulu ya. Malam itu, aku melihat Syifa mulai menulis di notebook yang aku berikan. Syifa, ini ada yang jatuh. Aku tanpa sengaja membaca notebook milik Syifa yang terjatuh. Aku tidak menyangka tentang apa yang sudah terjadi kepadanya. Ini sudah tidak benar. Aku akan mencari bantuan untuk Syifa. Syifa, ini aku mau ngembaliin notebook kamu. Tapi maaf sebelumnya, aku gak sengaja baca. Ada apa sih? Kamu gak apa-apa cerita, ada kita.
Pada malam itu, Syifa akhirnya berani bercerita kepadaku dan Dewi tentang apa yang terjadi selama ini. Kami bertiga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kedua istri Kiai secara baik-baik. Ada apa kalian ke sini? Kami ingin bercerita apa yang terjadi pada Syifa, Nyai. Kamu salah. Tetap hormati guru. Jangan memalukan pondok ini. Kami hanya ingin kebenaran terungkap. Kasihan Syifa menderita sendirian, Nyai. Kalian itu masih kecil. Tetap hormati guru. Jangan ikut campur dengan urusan orang dewasa. Pondok ini tuh harus tetap terhormat. Baik, Nyai. Terima kasih sudah menerima kami. Maaf jika kedatangan kami mengganggu. Assalamualaikum, Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi anak-anak terlihat sangat ketakutan. Apa tidak sebaiknya kita dengarkan dulu? Masalah seperti ini tidak bisa didengar dengan sembarangan. Mereka itu hanya salah paham saja. Tapi kalau benar terjadi sesuatu, kita punya tanggung jawab. Mereka bilang Syifa sampai menjadi pendiam dan murung. Bu Hasanah, jangan kamu ikut-ikutan. Suamiku tuh bukan orang seperti yang mereka tuduhkan. Kita tidak tahu, Bu. Kita harusnya... Cukup Hasanah. Tidak ada yang perlu diselidiki. Mereka itu hanya salah paham saja. Nyai Rahma menolak keras, sedangkan Nyai Hasanah terdiam. Sikapnya seakan menunjukkan harapan, seolah ia mengetahui sesuatu tetapi masih menunggu bukti. Enggak, Nyai. Kami percaya pada Nyai. Tolong Nyai jangan biarkan ini semua terus berlanjut, Nyai. Terima kasih, Nyai. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nyai, woten nopo nimbali kulo? Tolong awasi Kiai, nanti jika ada yang mengganjal, laporkan segera kepada saya. Nggih, Nyai. Saya ingin melaporkan. Ini serius, kita tidak bisa diam lagi. Kadang diam adalah bahaya, tapi keberanian bisa datang dari tempat yang tak terduga, bahkan dari dalam sistem itu sendiri.